Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat masa kontra Bupati tersebut langsung menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Masa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap Yayat Priyatna, guru di SD Rawabuntu Tangerang Selatan. Usai menerima laporan belasan siswa SD karena menjadi korban tindak asusila, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisi foto anak-anak pada media sosial pelaku. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amankan di rumah terduga pelaku, kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, terkait yang fokus kepada korban-korban ini, Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. FIFA baru-baru ini mengumumkan permintaan tiket Piala Dunia 2026 di dataran Amerika menembus angka fantastis, yakni lebih dari 500 miliar lembar. Angka ini diklaim FIFA sebagai rekor baru dalam sejarah perhelatan Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino pun berterima kasih kepada fans di seluruh dunia dan lebih dari 200 negara anggota FIFA yang ikut mensukseskan pesta sepak bola terbesar 4 tahunan ini. Tiket pertandingan tidak menjamin izin masuk ke negara tuan rumah. Penonton pun disarankan untuk segera mengurus permohonan visa sedini mungkin. Pemerintah Amerika Serikat mencantumkan sejumlah syarat kelengkapan dokumen calon penonton. Pemirsa, handphone Farhan Gunawan, co-pilot pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan, terhubung dengan smartwatch dan menunjukkan adanya aktivitas fisik signifikan pasca kejadian. Nah, notifikasi jumlah langkah kaki di smartwatch korban bertambah dan keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot dari ATR ini masih hidup. Data pergerakan ini memberi harapan baru bagi keluarga di tengah penantian panjang dan meminta agar proses pencarian serta evakuasi dilakukan secara maksimal. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban di 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng arah Kabupaten Maros. Kondisi cuaca di lokasi pencarian yang tidak menentu dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Dan hingga kini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan terus berupaya mengevakuasi bangkai pesawat. Tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan
tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pertemuan yang berlangsung di kantor Perdana Menteri Inggris membahas penguatan kemitraan antar kedua negara. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer di kantor PM Inggris di 10 Downing Street, London, Inggris. Pada pertemuan ini, kedua kepala negara membahas penguatan kerjasama Indonesia-Inggris terutama pada bidang maritim dan pendidikan. Dan pertemuan ini pun menegaskan komitmen antara Indonesia-Inggris untuk menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi kerjasama jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.